Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K guru dan non-guru. Nah, menariknya di sini ada non-guru juga rekan-rekan ya. Dan alhamdulillah ini sudah selesai dipetakan. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Yang pertama, di sini admin akan bagikan informasi rekan-rekan ya mengenai tenaga kesehatan. Nah, ini ada yang bertanya kemarin di kolom komentar channel ini mengenai tenaga kesehatan, dan ini informasinya masih sangat baru, 20 Juli 2022. Oke, kita baca bersama-sama. Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan membuka pendaftaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Khusus tenaga kesehatan, pembiayaan akan dibebankan ke pemerintah daerah. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk kesehatan, rekan-rekan ya, dibebankan kepada pemerintah daerah atau Pemda. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Bapak Taufik, membenarkan pemerintah pusat akan kembali membuka pendaftaran P3K untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, rekan-rekan ya. Jadi pada intinya insya Allah untuk untuk NTB itu akan membuka tenaga guru dan non-guru. Nah, kita bisa lihat lebih lengkapnya di sini rekan-rekan ya. Pemetaan 15.300 honorer Pemprov NTB tuntas, rekan-rekan ya. Rekrutmen CPNS dan P3K masih tunggu Juklak. Ini informasinya kebetulan 19 Juli rekan-rekan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pemetaan pegawai honorer atau tenaga kontrak di lingkup Pemprov NTB sudah tuntas dilaksanakan. Sudah tuntas rekan-rekan ya. Masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD sudah menyerahkan data-data tenaga honorer dan kontrak tersebut. Kepala BKD Provinsi NTB Dr. Andes Muhammad Nasir mengatakan pihaknya sudah melakukan verifikasi faktual. Nah, ini rekan-rekan ya, sudah melakukan verifikasi faktual terhadap semua data yang masuk tersebut. Dari awal data yang terkumpul sebanyak 15.790 non-ASN kini sudah berkurang menjadi 15.300 orang. Inilah data yang valid. Nah, ada 15.300 rekan-rekan ya. Sudah selesai dilakukan pemetaan pegawai honorer. Pertama, database ini kita satukan dulu dari semua OPD. Data yang masuk ke kami sebanyak 15.790. Kemudian kita lakukan verifikasi faktual berdasarkan SK tempat tugas. Jadi berdasarkan SK tempat tugas rekan-rekan ya. Sehingga kita temukan ada data yang double. Nah, ini makanya berkurang rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat rinciannya. Dari 15.300 ini ada PTT sebanyak 114 orang, tenaga kontrak 4.000 lebih, tenaga BLUD ya, di rumah sakit daerah ada 1.447. Nah, ini ada guru tidak tetap atau GTT sebanyak 9.000. Terus ada tenaga teknis. Nah, ini tenaga teknis juga masuk sebanyak 345 orang, rekan-rekan ya. Jadi ini dari NTB. Nah, selengkapnya kita bisa lihat video berikut ini rekan-rekan ya. Tinggal kita tarik aja namanya nanti, begitu formasi berapa diberikan tahun ini, tinggal pemberkasan aja kita. Kalau di kabupaten kota mungkin lebih besar ya? Lebih besar, variasi Pak. Variasi. Nggak ada komunikasi ya provinsi dengan kabupaten kota? Tetap kita berkomunikasi Pak, cuma dia database-nya ngatur sendiri. Ngatur sendiri. Kalau masalah ini tetap kita komunikasi dalam hal teknis-teknis penyelenggaraan. Kebetulan tanggal berapa kemarin, hari Selasa sampai hari Jumat itu minggu yang lalu kita rapor itu dengan kabupaten kota wilayah kerja 5 Provinsi Sulawesi Utara, NTB, NTT, Bali, dan Jawa Timur.
Jadi seluruh kabupaten kota NTB juga ikut. Hadir Pak, semua. Dan itu kita klinis Pak, untuk penyelesaian masalah, khusus guru Pak. Nah, informasi yang didapatkan Pak Nasir, persoalan yang dihadapi kabupaten kota khusus guru ini apa? Gaji Pak. Oh, gaji. Jadi kita, walaupun kita menggebu-gebu mau kita ngangkat seberapa pun, kalau gaji ndak ada ya ndak bisa. Nah kebetulan kita masih, kalau di provinsi masih aman kalau diangkat tahun ini Pak. Karena sisa yang 2000. Gajinya karena ndak punya uang kabupaten kota atau karena apa ya? Ya, uangnya kan sudah dialihkan ke yang lain Pak. Sehingga kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, karena hadir juga di situ, ya supaya kita aman semua daerah kan, daunya harus di label khusus gitu, kayak DAK diarahkan. Nah kalau selama ini dau yang dikirim ke daerah kan dia gelondongan Bang. Nah nanti kan macam-macam kita berikan, mungkin ada skala prioritas masing-masing kepala daerah tentunya menjadi utama. Nah jadi kalau kami sejak awal berkoordinasi dengan BPKAD Pak, dengan TAPD. Nah seandainya TAPD hanya mampu sekian, ya sekianlah kita usulkan. Jadi tidak berani kita ngusul banyak, takut nanti sudah banyak Uangnya ndak ada. uang ndak ada, kan masalah baru nih. Nah tentunya kita harus sinkron ini Pak, antara rencana pengangkatan dengan pembiayaan. Kalau rata-rata honor guru Yang selama di ini kabupaten kota itu di bawah UMK ya. di bawah, termasuk administrasi. Oh, di bawah UMK. Nah itu jadi problem juga di seluruh Indonesia Bang, karena tidak semua daerah itu mampu membayar sebesar UMK-nya. Jadi ada beberapa kabupaten kota di NTB ini membayar hanya setengah. Kan rata-rata mereka 1,6 UMK-nya, tapi kadang-kadang dibayar 750 gitu. Nah kalau di provinsi memang sudah di atas Pak, sehingga begitu dia masuk di tenaga kontrak, dia sudah mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan.